Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pesugihan Lampor. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Desa tempat Gina tinggal di daerah Temanggung tidak lagi terasa aman semenjak diganggu oleh kemunculan lampor. Warga desa mengenal lampor sebagai keranda terbang yang selalu diikuti oleh rombongan prajurit gaib pada malam hari. Suara keramaian dari rombongan gaib itu terdengar berisik menembus keheningan. Penduduk percaya kemunculan lampor berkaitan dengan datangnya pagebluk atau wabah penyakit mematikan. Kepercayaan itu muncul karena beberapa orang yang pernah melihat lampor secara langsung mengalami kejadian buruk. Ada warga yang mendadak hilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan lagi. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit parah meskipun sebelumnya sehat. Ada juga yang kehilangan akal sehat dan mengalami gangguan pikiran yang parah. Ketakutan terhadap lampor membuat suasana desa menjadi sangat sunyi dan mencekam setiap matahari tenggelam. Tidak ada warga yang berani keluar rumah karena takut bertemu rombongan keranda terbang tersebut. Di desa itu, tinggallah seorang gadis bernama Gina bersama ibu dan kakeknya. Kakek Gina bernama Ki Jaka, lelaki tua yang banyak diam tetapi sangat dihormati. Ki Jaka sebenarnya menyimpan pengetahuan tentang ilmu gaib yang didapatkan dari warisan keluarganya. Meskipun menguasai ilmu gaib, dia memilih hidup biasa saja bersama anak dan cucunya. Namun, suasana rumah Ki Jaka sekarang terasa menyedihkan dan penuh kesunyian. 1 tahun sebelum teror lampor sering mengganggu desa, keluarga mereka tertimpa masalah yang sangat besar. Gina yang dulunya rajin bekerja, kini hanya berdiam diri di kamarnya. Ibunya lebih sering menangis melihat keadaan anak perempuannya yang tertekan. Sementara itu, Ki Jaka hanya duduk diam di teras rumah dengan pandangan mata yang penuh amarah dan kecewa. 1 tahun yang lalu, Gina bekerja di perkebunan cengkeh milik juragan kaya bernama Pak Dirno. Pak Dirno adalah orang paling kaya di desa itu dan semua warga merasa segan kepadanya karena hartanya. Anak sulung Pak Dirno yang bernama Zidan sangat dikenal sebagai pemuda kasar yang sering membuat keributan. Zidan selalu merasa bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Dia merasa aman karena ayahnya selalu menggunakan uang untuk menutupi semua kesalahannya. Zidan tidak pernah takut kepada siapapun karena dia tahu ayahnya selalu melindunginya. Pada suatu sore, ketika jam kerja di perkebunan cengkeh selesai, para pekerja bergegas pulang. Gina juga merapikan barang-barangnya. Tanpa Gina sadari, Zidan sudah mengawasinya dan sengaja menunggu sampai area perkebunan itu benar-benar sepi. Saat Gina berjalan sendirian, Zidan tiba-tiba muncul dan menahan langkah gadis itu. Zidan menarik tangan Gina dengan kuat dan menyeretnya ke dalam gubuk kosong di tengah perkebunan. Gina berusaha melepaskan diri sambil berteriak, "Mas, mau ngapain? Lepasin tangan aku, Mas. Aku mau pulang," teriak Gina sambil mencoba mendorong tubuh Zidan. "Udah, kamu diam aja. Gak usah teriak-teriak karena percuma. Semua pekerja udah pulang. Gak bakal ada yang dengar suara kamu," jawab Zidan memaksa sambil terus menarik tangan Gina. Zidan mendorong tubuh Gina sampai jatuh ke lantai gubuk. Gina menangis ketakutan dan terus memohon agar Zidan membiarkannya pergi. "Tolong lepasin aku, Mas. Aku mohon jangan lakuin macem-macem. Aku cuma mau pulang," mohon Gina sambil menangis. "Alah, gak usah banyak omong kamu. Nurut aja sama aku," bentak Zidan dengan wajah marah. Zidan sama sekali tidak peduli dengan permohonan Gina. Pemuda itu merobek pakaian Gina dengan kasar. Dia menggerayangi tubuh Gina secara paksa dan memperkosanya di gubuk yang sepi itu. Gina menjerit kesakitan dan meminta tolong, tetapi tidak ada satupun orang yang datang menolongnya. Perbuatan kejam itu terus dilakukan oleh Zidan meskipun Gina sudah tidak berdaya. Kejadian di gubuk itu akhirnya diketahui warga karena ada pekerja yang melihat Gina pulang sambil menangis dengan pakaian robek. Warga menjadi heboh dan meminta penjelasan dari Zidan. Namun, Zidan dengan cepat membantah perbuatannya dan memutarbalikkan cerita. "Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan percaya omongan perempuan itu. Aku nggak pernah maksa dia. Justru Gina yang dari kemarin terus menggoda aku. Dia sendiri yang mau diajak ke gubuk pas kebun udah sepi. Namanya juga laki-laki normal. Kalau perempuannya yang nawarin diri, ya masa aku tolak.
kata Zidan di depan para warga. Gina menangis histeris mendengar kebohongan itu. "Bohong, Mas Zidan yang narik aku paksa ke dalam gubuk. Demi Tuhan aku dipaksa sama dia." Saat perdebatan semakin tegang, Pak Dirno datang mengambil tindakan. Dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menekan warga agar percaya pada cerita Zidan. "Udah, masalah ini nggak usah diperpanjang lagi. Anakku ini anak baik-baik, nggak mungkin dia berbuat kasar. Pasti perempuan ini yang sengaja ngegoda anakku biar bisa dapat uang dari keluarga kami. Kalau masih ada yang berani nyalahin anakku, besok kalian semua nggak usah kerja lagi di kebun cengkehku," ancam Pak Dirno. Mendengar ancaman Pak Dirno, para warga langsung terdiam dan tidak berani melawan. Mereka sangat takut kehilangan pekerjaan di perkebunan cengkeh. Warga akhirnya memilih percaya pada cerita palsu Zidan. Mereka berbalik menyalahkan Gina dan menganggapnya sebagai perempuan yang tidak benar. Gina dianggap sudah memalukan keluarganya sendiri demi mendapatkan uang dari anak juragan kaya. Gina pulang ke rumah dalam keadaan jiwa yang hancur. Dia mengalami tekanan pikiran yang berat dan semakin menutup diri. Dia tidak pernah lagi keluar dari rumah karena tidak sanggup mendengar ucapan buruk dari tetangganya. Ki Jaka mengetahui seluruh kejadian yang menimpa cucunya tersebut dari awal sampai akhir. Lelaki tua itu sangat yakin bahwa Gina mengatakan hal yang sebenarnya dan Zidan telah berbohong kepada seluruh warga desa. Setiap kali Ki Jaka melihat Gina duduk menyendiri sambil menangis di dalam kamar yang gelap, dadanya terasa sangat sesak dan napasnya menjadi berat. Keadilan sudah benar-benar hilang dari desa itu karena tertutup oleh besarnya uang dan kekuasaan milik Pak Dirno. Rasa sakit hati yang dirasakan Ki Jaka secara perlahan berubah menjadi rasa benci yang sangat mendalam dan tidak bisa dimaafkan lagi. Ki Jaka mulai menyimpan dendam kesumat kepada Zidan dan juga kepada seluruh keluarga Pak Dirno yang sombong. Dia merasa cucunya telah diperlakukan dengan sangat tidak adil dan dihancurkan masa depannya tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Pada suatu malam, di dalam kamar yang tertutup rapat dan hanya diterangi nyala api dari sebuah lilin kecil, Ki Jaka duduk bersila di atas tikar anyaman. Dia meletakkan sebuah wadah tanah liat di depannya dan mulai membakar kemenyan hitam. Asap tebal berbau menyengat langsung mengepul dan memenuhi seluruh sudut ruangan. Ki Jaka memejamkan mata sambil membaca mantra kuno yang sudah puluhan tahun tidak pernah dia ucapkan. Suaranya terdengar pelan, tetapi penuh dengan amarah yang sangat dalam. Dia berniat memanggil kembali jin peliharaan keluarganya yang bernama Dayang Dayanti. Dayang Dayanti dikenal sebagai sosok arwah wanita memakai kebaya kuno yang menurut cerita turun-temurun pernah menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Ki Jaka meminta bantuan jin wanita itu untuk membalas perbuatan keluarga Pak Dirno tanpa mempedulikan akibat buruk yang akan dia terima nanti. Dia sudah tidak peduli pada dosa, asalkan dendam cucunya bisa terbalaskan dengan setimpal dan keluarga sombong itu hancur. Pada saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda, keluarga Pak Dirno sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan yang sangat besar. Zidan akan dinikahkan dengan kekasihnya yang bernama Indri, karena perempuan itu sudah hamil di luar nikah. Pak Dirno sengaja mengadakan hajatan besar-besaran untuk menutupi rasa malu dan agar hubungan keluarganya tetap terlihat terhormat di mata seluruh warga desa. Tenda besar berwarna merah dan emas didirikan di halaman rumah juragan itu. Banyak makanan mewah dan daging disajikan di atas meja panjang. Suara musik dimainkan dengan sangat keras agar suasana semakin meriah. Para tamu undangan datang silih berganti memberikan ucapan selamat sambil memuji kekayaan Pak Dirno. Namun, suasana gembira dan penuh kesombongan itu tidak bertahan lama. Ketika acara makan bersama sedang berlangsung, sebuah keanehan mulai terjadi di tengah-tengah para tamu. Beberapa orang tamu yang sedang menikmati makanan tiba-tiba meletakkan piring mereka. Mereka memegang perut masing-masing sambil mengeluh kesakitan. Wajah mereka mendadak berubah menjadi sangat pucat dan tubuh mereka mengeluarkan keringat dingin. Tidak lama setelah itu, mereka muntah-muntah secara bersamaan di area tempat hajatan. "Aduh, perutku sakit banget," keluh salah satu tamu sambil membungkuk dan memegangi perutnya yang melilit kencang. "Sama Pak, perutku juga tiba-tiba sakit banget kayak ditusuk-tusuk pakai pisau. Ini makanannya ada yang basi atau gimana sih?" timpal tamu lainnya dengan suara menahan sakit. Keluarga Pak Dirno langsung panik karena jumlah orang yang sakit perut dan muntah-muntah terus bertambah banyak dalam waktu yang sangat singkat. Suasana pernikahan yang tadinya sangat meriah
berubah menjadi sangat kacau dan penuh dengan suara keluhan. Tidak ada satupun orang yang tahu apa penyebab pasti dari kejadian aneh tersebut, karena semua makanan yang disajikan adalah makanan baru. Di tengah kekacauan para tamu yang sedang sibuk mencari pertolongan, Zidan yang sedang duduk santai di kursi pengantin tiba-tiba menjerit dengan sangat keras. Pemuda itu merasakan hawa panas dan rasa gatal yang luar biasa di seluruh permukaan kulitnya. Dalam hitungan menit, tubuh dan wajah Zidan langsung dipenuhi oleh bisul-bisul besar yang membengkak dan berisi cairan nanah kental. Bisul-bisul itu terlihat sangat mengerikan dan terus bermunculan menutupi kulitnya. Rasanya sangat gatal, dan setiap kali digaruk, bisul itu pecah lalu mengeluarkan darah bercampur nanah yang bau busuknya sangat menyengat hidung. "Bapak, Ibu, tolongin aku cepet. Badanku gatal semua, rasanya panas banget kayak dibakar api," teriak Zidan sambil terus menggaruk wajah dan lengannya dengan kasar tanpa henti. Indri yang duduk di sebelah Zidan langsung berdiri dan menjauh. Dia merasa jijik sekaligus ketakutan melihat wajah suaminya yang mendadak berubah menjadi sangat menyeramkan dan berbau busuk. Pak Dirno dan istrinya segera berlari menghampiri anak mereka dengan wajah yang sangat panik. "Kamu ini kenapa, Dan? Kok tiba-tiba badanmu bisulan semua gini? Perasaan tadi kamu masih sehat-sehat aja pas salaman sama tamu," tanya Ibu Zidan sambil menangis melihat keadaan anak kesayangannya. "Aku juga nggak tahu, Bu. Tolong panggil dokter ke sini sekarang. Aku udah bener-bener nggak kuat nahan sakit sama gatalnya," jawab Zidan sambil menangis keras dan berguling-guling di atas karpet pelaminan. Belum sempat rasa sakit di kulitnya mereda, Zidan tiba-tiba melihat sosok yang sangat menakutkan berdiri di sudut ruangan yang sepi. Sosok itu adalah seorang wanita berwajah pucat pasi yang memakai kebaya kuno peninggalan zaman dulu. Wanita mengerikan itu terus menatap tajam ke arah Zidan sambil tersenyum menyeringai lebar. Dayang Dayanti melangkah maju mendekati Zidan dengan tatapan penuh dendam. Jin wanita itu menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan kejam dan tidak manusiawi yang telah Zidan lakukan kepada Gina di gubuk perkebunan. Zidan berteriak histeris ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah sudut ruangan yang sebenarnya terlihat kosong di mata orang lain. "Pergi kamu dari sini. Jangan berani ganggu aku. Aku nggak ngerasa salah. Pergi jauh-jauh dari rumahku," teriak Zidan dengan mata melotot karena sangat ketakutan. "Kamu lagi ngomong sama siapa sih, Nak? Di pojokan situ nggak ada siapa-siapa," kata Pak Dirno yang semakin kebingungan dan pusing melihat tingkah laku anaknya yang aneh. "Itu ada perempuan pakai kebaya, Pak. Mukanya serem banget. Dia juga mau nyekik leherku. Tolong cepat usir dia dari sini, Pak," jerit Zidan sambil meronta-ronta dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak Dirno sama sekali tidak mau percaya bahwa masalah buruk yang sedang menimpa keluarganya ini berhubungan dengan ilmu gaib atau santet dari orang lain. Dia menganggap semua kejadian aneh ini hanya penyakit biasa yang datang secara kebetulan. Juragan kaya itu dengan sombong segera menyuruh para pekerjanya untuk mencari dan memanggil dokter yang paling bagus agar datang ke rumahnya saat itu juga. Namun, sebelum ada satupun dokter yang berhasil tiba di rumah mewah tersebut, kondisi kesehatan Pak Dirno mendadak ikut memburuk dengan sangat cepat. Laki-laki paruhbaya itu tiba-tiba memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia merasakan rasa pusing yang luar biasa hebat menghantam kepalanya. Pandangan matanya langsung menjadi kabur dan menggelap. Tanpa sempat berkata apa-apa lagi, Pak Dirno jatuh pingsan dan tubuhnya membentur lantai di tengah ruang tamu. Dia tidak sadarkan diri sama sekali. Keluarga dan para pekerja yang masih ada di sana langsung mengangkat tubuh Pak Dirno dan membawanya ke dalam kamar tidur untuk diberikan pertolongan. Namun, mereka semua terkejut ketakutan saat melihat keadaan kedua mata Pak Dirno mengalami kerusakan yang sangat parah. Mata juragan kaya itu terlihat sangat merah dan melepuh, seperti baru saja disiram dengan air keras yang mendidih. Padahal, tidak ada satu orang pun yang menyentuh bagian wajah Pak Dirno saat dia terjatuh tadi. Pak Dirno akhirnya dinyatakan jatuh koma. Tubuhnya terbaring kaku di atas tempat tidur tanpa bisa memberikan respon sedikit pun terhadap suara orang-orang yang menangis di sekitarnya. Di saat tubuh fisiknya terbaring koma tanpa daya, sukma Pak Dirno sebenarnya telah ditarik dengan paksa ke alam gaib oleh kekuatan hitam milik Dayang Dayanti. Di alam yang gelap gulita dan dipenuhi penderitaan itu,
Jiwa Pak Dirno disiksa tanpa henti sebagai bentuk balasan atas semua kesombongan dan tindakan semena-mena yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Dia merasakan rasa sakit yang sangat nyata, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima rasa sakit itu tanpa bisa menjerit meminta tolong kepada siapapun. Sementara itu, dari dalam kamarnya yang gelap di ujung desa, Ki Jaka membuka matanya secara perlahan. Lelaki tua itu bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa serangan gaib yang dia kirimkan malam ini telah berhasil menghancurkan acara pernikahan keluarga Pak Dirno. Dia tahu bahwa Zidan sedang menjerit kesakitan dan tubuh Pak Dirno kini sudah terbaring tidak berdaya di rumahnya. Senyum tipis yang penuh kepuasan muncul di wajah Ki Jaka yang dipenuhi keriput. Beberapa hari kemudian, Ki Jaka menyadari bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Lelaki tua itu mulai sering mengalami sesak napas dan tenaganya terkuras habis setelah mengendalikan jin yang sangat kuat. Dia tahu tubuh rentanya tidak akan sanggup terus menahan kekuatan ilmu gaib peninggalan keluarganya itu. Namun, rasa bencinya kepada keluarga Pak Dirno belum hilang dari hatinya. Ki Jaka merasa tugasnya belum selesai sebelum seluruh keluarga juragan sombong itu hancur berantakan. Dia akhirnya mengambil sebuah keputusan nekat demi meneruskan pembalasan dendamnya. Ki Jaka berencana memindahkan jin peliharaannya, Dayang Dayanti, ke dalam tubuh cucunya sendiri. Dia sangat percaya bahwa Gina harus memiliki kekuatan gaib untuk melindungi diri dan menghadapi keluarga Pak Dirno yang selama ini menindas mereka tanpa belas kasihan. Baginya, Gina sudah terlalu lama menderita dan tidak boleh lagi menjadi perempuan lemah yang diinjak-injak oleh orang kaya. Pada suatu malam, Ki Jaka memanggil Gina ke ruang tengah untuk menyampaikan rencana besarnya tersebut. Gina terkejut saat mendengar rencana kakeknya malam itu. Gadis itu menggelengkan kepala dengan kuat dan menolak keras. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan ilmu hitam, apalagi memelihara jin yang menakutkan. "Kek, tolong jangan lakuin ini sama aku. Aku nggak mau punya ilmu hitam," tolak Gina sambil menangis dengan wajah memelas. "Kamu itu terlalu baik, Gin. Mereka semua udah ngerusak hidup kamu dan ngebuat malu di depan warga. Kamu harus punya kekuatan biar mereka nggak berani macam-macam sama keluarga kita," jawab Ki Jaka dengan nada suara keras. "Tapi bukan begini caranya, Kek. Aku ikhlas nerima semuanya. Tolong hentiin ilmu gaib ini. Aku takut perbuatan kakek malah jadi dosa besar buat kita semua," bantah Gina dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu nggak ngerti. Kalau kakek mati besok, siapa yang ngelindungin kamu dari keluarga Pak Dirno? Suka atau nggak suka, kamu harus nerima warisan ini sekarang juga," bentak Ki Jaka menatap tajam mata cucunya. Mendengar bentakan keras itu, Gina berlari kembali ke kamarnya sambil menangis ketakutan dan mengunci pintunya rapat-rapat. Namun, Ki Jaka sama sekali tidak mempedulikan penolakan tersebut. Saat Gina tertidur lelap karena kelelahan menangis, lelaki tua itu tetap menjalankan ritual pemindahan jin tanpa persetujuan cucunya. Dia membakar kemenyan yang baunya menyengat dan merapal mantra kuno secara perlahan sambil mengarahkan tangannya ke pintu kamar Gina. Setelah malam ritual paksa itu selesai, kehidupan Gina berubah menjadi jauh lebih menakutkan. Dia mulai mengalami berbagai macam gangguan gaib yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan sama sekali selama hidupnya. Saat sedang duduk sendirian, Gina sering melihat bayangan seorang wanita berwajah pucat yang memakai kebaya kuno berdiri diam di sudut kamarnya. Dia juga selalu mendengar suara bisikan aneh yang memanggil namanya dari arah luar jendela pada saat tengah malam. Lebih menakutkan lagi, Gina mulai sering kehilangan kesadaran dalam waktu singkat dan terbangun di tempat yang berbeda tanpa dia ingat bagaimana dia bisa sampai ke sana. Gadis itu menjadi semakin ketakutan karena merasa tubuhnya perlahan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di tengah keadaan keluarga yang semakin hancur itu, seorang pemuda bernama Wahyu datang berkunjung ke rumah Gina untuk memberikan bantuan secara sukarela. Wahyu adalah cucu dari Kiai Manap, seorang sesepuh agama yang dihormati warga karena memiliki ilmu agama yang tinggi. Wahyu sebenarnya sudah mengetahui semua masalah berat yang sedang menimpa keluarga Gina. Pemuda itu memiliki pengetahuan agama yang cukup baik untuk membantu menghadapi gangguan jin karena dia sering belajar langsung dari kakeknya. Wahyu mulai sering datang ke rumah itu untuk mendampingi Gina dan membacakan doa keselamatan setiap kali gangguan gaib itu muncul menyerang pikirannya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Wahyu kepada Gina
tumbuh menjadi semakin kuat. Dia mengetahui penderitaan berat yang selama ini disembunyikan oleh Gina dari pandangan warga desa yang jahat. Wahyu merasa sangat kasihan dan bertekad kuat ingin melindungi gadis itu dari segala macam kejahatan manusia maupun gangguan makhluk halus yang mengancam nyawanya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, gangguan yang besar kembali menyerang Gina tanpa peringatan. Gadis itu mendadak jatuh pingsan di ruang tengah dengan mata berputar ke atas. Suhu tubuhnya menjadi sangat dingin dan napasnya terdengar berat. Wahyu yang sedang bertamu di sana langsung duduk bersila di samping Gina dan mulai membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk halus tersebut. Namun, kekuatan jin Dayang Dayanti ternyata sangat besar dan mencoba melawan setiap kalimat doa yang dibacakan. Saat Wahyu mencoba memegang tangan Gina untuk menenangkannya, sebuah kejadian di luar nalar tiba-tiba terjadi padanya. Tubuh Wahyu mendadak terasa sangat ringan dan pandangan matanya langsung menjadi gelap gulita. Sukma Wahyu ternyata terseret keluar dari tubuh fisiknya dan ditarik masuk ke dalam alam gaib yang mengerikan. Di alam yang dipenuhi kabut merah dan bau darah menyengat itu, Wahyu melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia melihat wujud Pak Dirno sedang diikat kuat dan disiksa tanpa ampun oleh beberapa makhluk menyeramkan. Teriakan kesakitan juragan kaya itu terdengar sangat memilukan. Saat Wahyu menoleh ke arah lain, dia melihat hal yang jauh lebih mengejutkan. Dia melihat Sukma Gina terbaring lemas dalam keadaan tidak berdaya di atas sebuah altar batu yang dingin. Beberapa sosok bayangan hitam berdiri mengelilingi altar tersebut, bersiap menjadikan gadis itu sebagai tumbal persembahan. Wahyu berusaha berlari untuk menyelamatkan Gina, tetapi kakinya terasa sangat berat menancap di tanah dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tiba-tiba saja, Wahyu tersentak kaget dan kesadarannya ditarik paksa masuk kembali ke dalam tubuh aslinya di dunia nyata. Dia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Sementara itu, kondisi Pak Dirno di rumah sakit kota tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Laki-laki parubaya itu terbaring sangat lemah di atas tempat tidur dengan selimut tebal. Banyak selang medis menempel di tubuhnya dan mesin pendeteksi jantung terus berbunyi pelan. Dokter rumah sakit sudah berusaha melakukan pengobatan dan pemeriksaan menyeluruh untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, keluarga Pak Dirno tidak mampu menjelaskan penyakit aneh apa yang sebenarnya dialami oleh juragan kaya tersebut. Tubuh Pak Dirno semakin hari semakin kurus karena tidak bisa mencerna makanan. Kerusakan pada kedua matanya juga menjadi semakin parah dan menakutkan. Matanya yang melepuh merah tidak bisa diobati dengan obat medis apapun. Istri Pak Dirno hanya bisa duduk menangis di samping tempat tidur suaminya tanpa bisa berbuat banyak. Sementara itu di rumah mewahnya, Zidan juga tidak pernah terbebas dari rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Pemuda itu terus mengurung diri di kamarnya dan menolak keluar. Bisul-bisul besar bernanah masih memenuhi seluruh kulit wajah dan tubuhnya tanpa ada tanda akan mengering. Rasa gatal yang ditimbulkan membuat Zidan terus menggaruk kulitnya menggunakan kuku sampai bergarah. Bau busuk dari nanah yang pecah mengotori baju dan kasurnya, membuat udara di dalam kamar sangat tidak sedap. Setiap malam datang, penderitaan Zidan bertambah menjadi semakin mengerikan. Ia selalu melihat sosok Dayang Dayanti berdiri menatapnya di sudut kamar. Jin wanita berkebaya kuno itu terus muncul dan menuntut agar Zidan bertanggung jawab atas perbuatan jahat yang pernah dilakukannya kepada Gina di gubuk perkebunan cengkeh. "Pergi kamu dari kamarku, jangan berdiri di situ. Aku minta maaf, tolong jangan siksa aku lagi malam ini," teriak Zidan sambil melempar guling ke sudut kamar yang kosong. Indri yang baru membuka pintu kamar langsung terkejut melihat suaminya berteriak histeris sendirian. Perempuan yang sedang hamil besar itu merasa ketakutan melihat tingkah Zidan yang semakin tidak terkendali. "Mas, kamu kenapa teriak-teriak lagi malam-malam begini? Ingat Tuhan, Mas, di pojok situ nggak ada orang sama sekali," ucap Indri sambil mencoba menahan tangan suaminya yang terus menggaruk kulit berbisulnya. "Kamu nggak lihat perempuan itu berdiri di sana, Indri? Dia pakai kebaya, matanya juga ngeliatin aku terus. Mukanya pucat, dia mau narik nyawaku sekarang juga. Tolong panggil orang buat usir dia, Indri," balas Zidan menangis ketakutan sambil menunjuk ke arah tembok. "Sumpah nggak ada siapa-siapa di situ, Mas. Kamu cuma halusinasi karena terlalu nahan sakit. Kita berdoa aja biar sakitnya cepat hilang ya. Aku ambilin minum dulu biar kamu tenang," bujuk Indri perlahan melangkah mundur karena tidak tahan dengan bau busuk suaminya.
Zidan mulai kehilangan kendali atas pikiran dan akal sehatnya. Ia merasa tidak mampu lagi menjalani hidup dengan rasa sakit fisik yang menyiksa setiap saat. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena Dayang-Dayanti selalu muncul saat ia memejamkan mata. Pikirannya menjadi kacau dan ia sering berbicara sendiri memohon ampun di dalam kamar. Di tengah keadaan Zidan yang semakin parah, kabar duka datang dari pihak rumah sakit. Pak Dirno yang berhari-hari terbaring koma akhirnya mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepalanya. Dokter sudah berusaha memberikan pertolongan darurat, tetapi nyawa juragan itu tidak bisa diselamatkan. Pak Dirno menghembuskan napas terakhirnya dan dinyatakan meninggal dunia. Kematian mendadak itu membuat seluruh keluarganya panik dan ketakutan. Mereka yakin ada sesuatu yang sangat tidak wajar sedang menimpa keluarga tersebut. Karena sebelumnya, Zidan juga mengalami penyakit mengerikan yang tidak dapat dijelaskan dokter. Setelah proses pemakaman Pak Dirno selesai dilakukan, suasana duka pekat masih menyelimuti rumah besar tersebut. Zidan tidak ikut mengantar jenazah ayahnya karena kondisinya tidak memungkinkan dilihat orang banyak. Saat semua anggota keluarga sibuk mengurus pelayat di teras depan, Zidan kembali mengalami serangan gaib di kamarnya. Pemuda itu merasa sosok wanita berkebaya kuno itu datang mendekat dengan wajah yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Jin itu seolah mengulurkan tangannya dan mencekik leher Zidan dengan sangat kuat. Zidan merasa sosok wanita yang selama ini menghantuinya akan segera mengambil nyawanya hari itu juga. Rasa sakit di sekujur kulit dan rasa takut yang teramat sangat membuat Zidan benar-benar putus asa. Ia merasa tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang menyiksanya tanpa henti. Pemuda itu perlahan berdiri dari tempat tidurnya dengan langkah gontai. Ia berjalan masuk ke kamar mandi di dalam kamarnya dan langsung mengunci pintu dari dalam. Di tengah keputusasaannya, Zidan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar semua penderitaan gaib itu berhenti detik itu juga. Beberapa jam kemudian, Indri merasa sangat curiga karena suaminya tidak keluar dari kamar sejak siang. Indri mengetuk pintu kamar berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Khawatir, Indri meminta bantuan beberapa pekerja laki-laki untuk mendobrak pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, mereka tidak menemukan Zidan di kasur. Indri mendekati pintu kamar mandi dan mencoba memutar gagangnya. Pintu itu terkunci rapat dari dalam. Para pekerja kembali harus mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Saat pintu kayu terbuka, Indri menjerit kencang dan jatuh terduduk di lantai. Zidan ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung seutas tali tambang di ventilasi kamar mandinya. Tubuhnya kaku dan wajahnya terlihat sangat mengerikan dengan mata terbuka lebar. Para pekerja berlari ke depan mencari bantuan, sementara keluarga yang lain berdatangan dengan wajah terkejut. Kematian beruntun Pak Dirno dan Zidan dalam waktu berdekatan membuat keluarga besar mereka sangat marah. Saudara-saudara Pak Dirno tidak bisa menerima kejadian tragis ini begitu saja. Mereka mulai menuduh Gina dan Ki Jaka sebagai penyebab utama semua kejadian mengerikan tersebut. Mereka yakin penyakit bisul bernanah dan kematian Pak Dirno adalah hasil ilmu hitam keluarga Gina. Ini pasti perbuatan Ki Jaka dan cucu perempuannya itu. Mereka pakai dukun ilmu hitam buat balas dendam sama Zidan dan almarhum Pak Dirno. Kita nggak bisa tinggal diam melihat keluarga kita dihabisi perlahan begini, kata salah satu paman Zidan dengan nada sangat tinggi. Bener banget Pak, perempuan itu sengaja mengirim ilmu hitam ke rumah ini karena dendam lama. Kita harus cari mereka berdua sekarang juga dan minta pertanggungjawaban, sahut kerabat yang lainnya dengan wajah memerah karena marah. Kerabat Pak Dirno kemudian memprovokasi para warga desa yang masih berkumpul di halaman rumah. Mereka menceritakan hal-hal buruk dan menghasut warga agar beramai-ramai mencari Ki Jaka dan Dayang-Dayanti malam itu juga. Warga desa yang mudah dipengaruhi langsung terpancing emosinya oleh provokasi tersebut. Gina dianggap sebagai orang jahat yang harus bertanggung jawab atas kematian tragis keluarga juragan itu. Warga desa yang pikirannya sudah emosi mulai bergerak secara bergerombol membelah kegelapan malam. Puluhan orang berjalan kaki dengan wajah penuh amarah yang sangat jelas terlihat di bawah cahaya api. Mereka membawa obor bambu, potongan kayu balok, dan benda keras lainnya sebagai senjata di tangan mereka. Suasana malam itu terasa sangat panas karena hawa emosi dari orang-orang yang merasa diri mereka paling benar. Tujuan warga desa malam itu hanya satu, yaitu mendatangi rumah panggung kecil tempat tinggal Ki Jaka dan Gina yang berada di ujung desa. Di tengah perjalanan yang diterangi oleh cahaya api obor, beberapa orang warga tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah atas pepohonan.
Mereka melihat sekelebat bayangan wanita memakai kebaya kuno melayang dengan sangat cepat menembus udara malam. Bayangan yang sangat mirip dengan Dayang Dayanti itu terlihat dengan jelas bergerak menuju arah gubuk milik Ki Jaka. Pemandangan menakutkan itu justru membuat para warga menjadi semakin yakin dan berani untuk melangkah. Mereka menganggap bayangan gaib itu adalah bukti kuat bahwa semua kematian dan kejadian buruk di keluarga Pak Dirno memang berasal dari tempat tinggal Ki Jaka. Langkah kaki puluhan orang itu semakin dipercepat. Suara langkah kaki mereka terdengar bergemuruh, hingga akhirnya mereka tiba di halaman gubuk yang terlihat sangat gelap dan sepi. Tanpa banyak bicara lagi, beberapa pemuda desa yang sedang marah langsung menendang pintu kayu gubuk itu dengan sangat keras hingga engselnya lepas. Rombongan warga menyerbu masuk secara kasar ke dalam rumah yang berukuran kecil itu. Mereka menyebar dan mencari keberadaan Ki Jaka di setiap sudut ruangan yang ada. Tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak terlihat batang hidungnya di dalam rumah. Setelah membongkar isi rumah dan membuka paksa pintu kamar, warga akhirnya menemukan Gina sedang tergeletak di atas lantai kamarnya. Gadis itu sedang dalam keadaan pingsan dan suhu tubuhnya terasa sangat dingin saat disentuh. Bukannya merasa kasihan melihat keadaan gadis itu, warga yang sudah dibutakan oleh kebencian justru bertindak sangat kasar. Beberapa orang laki-laki bertubuh besar langsung menarik kedua lengan Gina dengan paksaan penuh. Mereka menyeret tubuh gadis yang sedang tidak sadarkan diri itu keluar dari dalam rumah, melewati pintu depan, lalu membuangnya ke halaman rumah yang tanahnya penuh dengan debu kotor. Gina perlahan membuka matanya saat tubuhnya membentur permukaan tanah yang keras dan berdebu. Kepalanya terasa sangat pusing dan pandangan matanya masih berputar-putar melihat banyaknya cahaya obor. Belum sempat dia mengumpulkan kesadarannya secara penuh, suara makian dan bentakan kasar langsung terdengar bersaut-sautan dari segala arah menyudutkan dirinya. "Bangun kamu, perempuan pembawa sial. Jangan pura-pura pingsan di depan kita semua. Kamu dan kakekmu yang udah sengaja ngirim ilmu hitam buat ngebunuh Pak Dirno dan Zidan kan?" Teriak salah satu kerabat Pak Dirno sambil menunjuk jari telunjuknya tepat ke depan wajah Gina. "Ampun Pak, aku beneran gak tahu apa-apa soal itu. Kakekku sekarang pergi kemana? Tolong jangan sakiti aku, Pak," jawab Gina dengan suara yang sangat lemah dan seluruh tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. "Halah, gak usah banyak alasan kamu. Kamu pasti sengaja balas dendam karena masalah tahun lalu. Warga desa dibikin resah sama ilmu hitam keluarga kamu. Orang jahat kayak gini, mendingan kita habisi aja sekalian malam ini, biar desa kita aman lagi," sahut seorang warga lainnya dengan nada yang sangat emosi dan mata melotot. Suasana di halaman gubuk itu berubah menjadi sangat mengerikan bagi Gina yang sendirian tanpa pembelaan. Warga desa yang sedang mengamuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Gina untuk berbicara atau membela diri. Beberapa orang yang berdiri di barisan depan mulai mengambil batu kecil dan potongan kayu bekas lalu melemparinya ke arah Gina. Lemparan benda-benda keras itu mengenai lengan, bahu, dan kening Gina hingga kulitnya menjadi lecet dan mengeluarkan darah segar. Gina hanya bisa menangis pasrah sambil duduk meringkuk menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya yang lemah. Dia tidak memiliki tenaga untuk melawan puluhan orang yang sedang marah tersebut. Sangat menyedihkan jika melihat kembali kelakuan warga desa pada malam itu. Mereka seolah lupa ingatan pada kejadian 1 tahun yang lalu saat Gina menangis histeris meminta keadilan setelah tubuhnya dirusak oleh Zidan. Dulu, warga desa ini hanya diam saja dan membiarkan Zidan bebas begitu saja setelah pemuda itu memutarbalikkan cerita aslinya. Dulu mereka pura-pura buta dan pura-pura tidak mendengar karena mereka sangat takut pada uang yang dimiliki oleh Pak Dirno. Namun sekarang, mereka dengan mudahnya main hakim sendiri dan berniat membunuh Gina yang sebenarnya adalah korban utama dari ketidakadilan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa warga desa sudah mengangkat kayu balok mereka tinggi-tinggi dengan niat jahat untuk memukul kepala Gina secara bersamaan. Pada saat yang sangat menegangkan dan hampir memakan korban nyawa itu, suara lantang tiba-tiba terdengar memecah keributan kerumunan orang. Wahyu dan Kiai Manap datang dengan napas terengah-engah menerobos barisan warga tepat sebelum pukulan kayu itu mengenai tubuh Gina. Wahyu dengan berani langsung melangkah dan berdiri tepat di depan tubuh Gina untuk melindunginya dari serangan. Pemuda itu merentangkan kedua tangannya sebagai tameng hidup agar tidak ada lagi satupun warga yang bisa menyakiti gadis malang tersebut. Wajah Wahyu memerah karena dia sedang menahan rasa marah dan rasa kecewa yang luar biasa melihat kebodohan para tetangganya sendiri. "Mundur kalian semua, jangan ada yang berani nyentuh Gina lagi.
Kalian ini masih punya hati apa enggak? Beraninya cuma keroyokan sama perempuan yang lagi lemas begini. Bentak Wahyu dengan suara yang sangat keras hingga membuat beberapa warga yang memegang kayu terdiam kaget. Kamu gak usah ikut campur urusan ini yuk. Perempuan ini sama kakeknya udah terbukti pakai ilmu hitam buat bunuh orang. Dia pantas dapat hukuman keras dari warga desa sekarang juga. Bantah seorang pria parubaya dari belakang sambil memegang obornya tinggi-tinggi. Hukuman apa yang kalian maksud sebenarnya? Kalian semua ini cuma orang-orang munafik yang pengecut. Coba kalian ingat-ingat lagi kejadian tahun lalu waktu Gina jadi korban kejahatan. Kemana kalian semua pergi waktu Gina hancur masa depannya karena diperkosa Zidan? Kalian semua diem aja karena kalian takut nggak dikasih kerjaan sama bapaknya Zidan kan? Kalian lebih milih percaya sama omongan pembohong cuma gara-gara keluarganya orang kaya. Dan kalian malah bikin Gina merasa sangat malu di desanya sendiri. Terus sekarang pas keluarga sombong itu kena masalah, kalian dengan gampangnya mau bunuh korban yang dulu kalian diamkan begitu saja. Ucap Wahyu panjang lebar meluapkan semua kemarahan yang dia rasakan selama ini. Ucapan Wahyu yang sangat jujur dan menampar kesadaran itu membuat banyak warga desa perlahan menundukkan kepala mereka ke bawah. Suasana di halaman itu mendadak menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas kasar dan suara kayu obor yang terbakar oleh api. Kiai Manap yang berdiri tenang di sebelah Wahyu juga menatap para warga dengan pandangan mata yang sangat kecewa. Namun, kerabat Pak Dirno yang masih tidak terima disalahkan mulai mencoba memanas-manasi warga agar kembali menyerang Gina. Ketika perdebatan akan kembali menjadi tegang, sebuah kejadian aneh mendadak menghentikan semua pergerakan dan suara orang-orang di tempat itu. Cindy, adik perempuan Zidan yang ikut bersama rombongan warga untuk melihat Gina dihukum, tiba-tiba menjerit dengan nada melengking yang sangat menyakitkan telinga orang di dekatnya. Tubuh gadis muda itu melengkung ke belakang dengan cara yang sangat tidak wajar bagi manusia biasa. Cindy kemudian jatuh berlutut ke atas tanah sambil tertawa kencang dengan suara tawa khas perempuan tua yang serak dan menyeramkan. Matanya melotot tajam menatap satu persatu warga yang kini mulai melangkah mundur karena merasa sangat ketakutan melihat perubahannya yang mendadak. Cindy sedang mengalami kesurupan dan seluruh anggota tubuhnya kini digerakkan tanpa kendali oleh sosok gaib yang masuk secara paksa ke dalam dirinya. Jin yang merasuki tubuh Cindy itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai berbicara dengan suara berat yang menggema kuat, memecah keheningan malam. Jin itu berkata dengan lantang bahwa seluruh warga desa telah dibodohi selama bertahun-tahun karena keluarga Pak Dirno ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang sangat kotor di balik semua kekayaan dan luasnya tanah perkebunan yang mereka pamerkan selama ini. Kalian semua manusia bodoh yang sangat gampang ditipu oleh harta dunia. Teriak Jin di dalam tubuh Cindy dengan suara menyayat telinga. Kalian pikir kekayaan Dirno yang melimpah ruah itu didapatkan murni dari hasil kerja keras mengurus perkebunan cengkeh? Jangan bodoh. Juragan kalian itu cuma manusia serakah yang rela menumbalkan orang lain demi hartanya. Cindy kemudian menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana Pak Dirno selama bertahun-tahun telah melakukan sebuah perjanjian hitam. Laki-laki tua yang sudah mati itu ternyata menjadi pelaku pesugihan lampor yang paling kejam. Jin di dalam tubuh gadis itu mengungkapkan bahwa Pak Dirno dengan sengaja memanggil rombongan keranda terbang untuk mendatangkan Pak Geblok mematikan ke desa mereka. Harta benda yang selama ini dipamerkan oleh keluarga kaya itu hanyalah hasil dari darah dan penderitaan warga desa lainnya yang dijadikan syarat kekayaan pesugihan. Mendengar kata pesugihan lampor disebutkan dengan sangat jelas di depan mata mereka, seluruh warga terkesiap kaget dan saling berpandangan. Rasa takut dan hawa dingin mulai menjalar masuk ke dalam hati mereka yang paling dalam tanpa bisa dicegah. Jin itu terus berbicara tanpa henti, membeberkan semua rahasia kotor yang tersembunyi. Menurut pengakuan Jin tersebut, setiap kali warga mendengar suara keramaian gaib dan melihat keranda terbang melintas di atas atap rumah pada malam hari, itu berarti para pasukan lampor sedang datang menagih janji pesugihan. Orang-orang desa yang mendadak hilang tanpa jejak saat malam hari, bukan karena tersesat di dalam hutan atau diculik makhluk biasa. Begitu pula dengan para tetangga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis, lalu mati dengan cara yang mengerikan. Bahkan orang-orang yang mendadak kehilangan akal sehat dan berteriak ketakutan di sepanjang jalan desa, semuanya adalah korban kelicikan dari Pak Dirno. Jin itu menegaskan bahwa mereka semua bukanlah terkena musibah penyakit musiman, melainkan mereka adalah tumbal nyawa yang sengaja diserahkan oleh Pak Dirno agar usaha perkebunan cengkehnya terus menghasilkan uang berlimpah tanpa henti.
Pengakuan mengerikan dari jin pesugihan itu membuat pikiran para warga seolah terbuka kembali. Ingatan mereka langsung ditarik mundur saat rentetan kejadian menyedihkan menimpa desa mereka beberapa waktu lalu. Mereka mulai mengingat jelas wajah para tetangga yang hilang misterius secara bergiliran setelah mendengar suara rombongan lampor melintas. Mereka juga ingat wajah orang-orang Malang yang tiba-tiba menjadi gila setelah mengaku melihat keranda terbang dengan mata kepala sendiri. Selama ini, warga desa sama sekali tidak pernah memahami apa penyebab pasti dari semua kejadian aneh dan menakutkan tersebut. Mereka hanya mengira bahwa itu murni-murni wabah penyakit pagebluk biasa yang sedang lewat. Warga tidak pernah menyangka sama sekali bahwa penderitaan beruntun yang melanda desa mereka ternyata adalah perbuatan keji dari Pak Dirno. Perasaan marah yang memuncak dan rasa dikhianati kini menyelimuti hati seluruh warga desa di halaman gubuk tersebut. Tapi Dirno itu manusia yang sangat serakah dan tidak tahu diri. Teriak jin di dalam tubuh Cindy lagi, nadanya semakin meninggi dan menggema. Setelah kaya raya, dia berani mengingkari perjanjian pesugihan dengan kami. Dia berhenti memberikan darah tumbal yang kami minta. Karena dia berani berkhianat, aku sendiri yang mencelakai keluarganya. Aku yang merusak mata Dirno dan menyiksa sukmanya. Jadi, jangan kalian pikir kematian di keluarga itu murni perbuatan dukun tua ini. Kenyataan mengerikan itu benar-benar menghantam akal sehat para warga yang hadir. Astagfirullah, ternyata selama ini kita udah ditipu mentah-mentah sama keluarga Dirno. Padahal kita mati-matian membela anaknya waktu itu. Ucap seorang warga laki-laki dengan suara lemas sambil menjatuhkan potongan kayu yang sejak tadi dia pegang kuat-kuat. Pengakuan yang sangat gamblang dari jin pesugihan itu membuat warga desa yang sebelumnya berniat membunuh Gina menjadi terdiam kaku seperti bongkahan batu. Mereka merasa sangat malu dan bersalah di dalam hati karena baru menyadari bahwa mereka telah salah menuduh orang. Gina yang sedang duduk meringkuk menahan rasa sakit di tanah berdebu ternyata tidak bersalah atas rentetan kematian di keluarga Pak Dirno. Kematian yang mengenaskan itu murni akibat dari kelalaian pesugihan hitam yang mereka mainkan sendiri. Sementara itu, para kerabat Pak Dirno yang tadi bersuara lantang memprovokasi warga, kini terlihat pucat pasi diiringi keringat dingin sebesar biji jagung. Mereka tidak mampu membantah satupun pengakuan jin tersebut, karena rahasia kelam keluarga mereka akhirnya terbongkar di depan umum. Kerabat Pak Dirno secara perlahan mulai melangkah mundur ke arah belakang, mencoba menjauh dari kerumunan karena ketakutan akan diamuk oleh massa yang merasa tertipu habis-habisan. Melihat situasi warga yang mulai kebingungan dan kebenaran yang sudah terungkap luas, Wahyu segera mengambil langkah tegas untuk menyudahi semua kekacauan. Pemuda itu berdiri tegap menutupi tubuh Gina yang gemetar dan menatap kerumunan warga satu persatu dengan pandangan yang tajam dan menuntut. Sekarang kalian semua udah dengar sendiri kebenarannya dari mulut jin itu. Keluarganya sendiri yang mengundang petaka pesugihan ke desa ini demi harta. Kata Wahyu dengan nada suara tenang namun tegas. Tolong hentiin semua kekerasan kalian malam ini. Silahkan pulang ke rumah masing-masing dan biarin masalah gaib ini diurus oleh kakekku, Kiai Manap. Kalian gak punya hak main hakim sendiri di sini. Mendengar ucapan Wahyu dan melihat tubuh Cindy yang perlahan jatuh pingsan di atas tanah setelah jin pesugihan itu keluar, para warga akhirnya memilih menuruti perintah tersebut. Tanpa banyak bicara dan menundukkan pandangan, mereka membubarkan diri satu persatu dengan perasaan yang campur aduk antara bersalah, ketakutan, dan marah besar kepada keluarga besar Pak Dirno. Sementara itu, sebagian warga pria yang masih memiliki rasa penasaran tinggi memutuskan untuk kembali menyalakan nyala obor bambu mereka. Mereka bergerak membentuk kelompok dan nekat masuk ke dalam pinggiran hutan lebat untuk mencari keberadaan Ki Jaka. Warga terus menyusuri jalan setapak tanah yang dipenuhi oleh semak belukar berduri dan akar pohon besar, sambil berteriak memanggil nama kakek tua tersebut secara bergantian menembus sunyinya malam. Namun, meskipun mereka sudah mencari dengan sangat teliti sampai masuk jauh ke dalam hutan gelap hingga langit menjelang pagi, Ki Jaka sama sekali tidak bisa ditemukan dimanapun. Sejak malam penyerbuan warga, kondisi kesehatan dan kejiwaan Gina justru semakin memburuk dari hari ke hari. Gadis itu semakin sering mengalami kesurupan mendadak dan kehilangan kesadarannya di sembarang tempat. Tubuhnya semakin kurus, dan tatapan matanya seringkali terlihat kosong menembus dinding.
Wahyu merasa sangat kasihan dan tidak bisa membiarkan perempuan yang dia sayangi terus menderita di bawah kendali makhluk gaib. Wahyu kemudian menemui kakeknya, Kiai Manap, untuk meminta bantuan dan mencari cara yang paling tepat agar Gina bisa terbebas dari kutukan perjanjian gaib tersebut. Di ruang tamu yang tenang, Wahyu menyampaikan sebuah keputusan besar yang sudah dia pikirkan matang-matang selama beberapa hari terakhir. Kek, aku udah mantap mau nikahin Gina secepatnya. Kalau aku jadi suaminya, aku punya hak penuh buat ngelindungin dia dan bawa dia pergi jauh dari lingkungan desa yang jahat ini. Ucap Wahyu dengan nada suara yang sangat yakin. Kamu harus tahu, kalau jalan yang kamu pilih ini gak gampang. Menikahi perempuan yang raganya masih jadi tempat tinggal jin keturunan itu butuh mental yang sangat kuat. Kamu beneran udah siap nanggung semua risikonya nanti? Tanya Kiai Manap sambil menatap cucunya dengan pandangan penuh rasa khawatir. Insya Allah aku siap, Kek. Aku gak tega lihat Gina terus disalahin sama warga desa, padahal dia sendiri lagi tersiksa gara-gara ilmu hitam yang gak pernah dia minta sama sekali. Jawab Wahyu membalas tatapan kakeknya dengan berani. Kiai Manap akhirnya tersenyum lega dan menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan niat baik cucunya tersebut. Karena keadaan Gina yang semakin sering kesurupan, pernikahan antara Wahyu dan Gina akhirnya segera dilangsungkan dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada pesta besar atau keramaian tamu undangan, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Setelah sah menjadi sepasang suami istri, Wahyu langsung membawa Gina beserta ibunya untuk pindah ke rumahnya demi memulai kehidupan baru yang lebih aman. Namun, malam pertama pernikahan yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan justru berubah menjadi malam yang sangat mendebarkan bagi Wahyu. Saat langit malam sudah semakin larut, suasana di dalam kamar pengantin itu terasa sangat canggung dan hening. Wahyu baru saja selesai sholat malam dan berjalan perlahan mendekati istrinya yang sedang duduk diam di pinggiran kasur. Belum sempat Wahyu menyentuh tangan Gina, tiba-tiba saja sebuah perubahan yang mengerikan terjadi tepat di depan matanya. Suhu udara di dalam kamar mendadak berubah menjadi sangat dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh Gina mendadak kejang dan jatuh tersungkur ke atas lantai dengan sangat keras. Gadis itu mulai bergerak sendiri tanpa kendali sama sekali. Gina merangkak di atas lantai menggunakan kedua tangan dan kakinya dengan gerakan yang sangat aneh. Rambut panjangnya berantakan menutupi sebagian wajahnya yang kini terlihat memerah karena marah. Dari dalam mulut Gina, terdengar suara geraman yang sangat keras dan berat, menyerupai auman seekor harimau liar yang sedang bersiap menerkam mangsanya. Urat-urat di bagian leher Gina menonjol keluar, dan sorot matanya menatap tajam ke arah Wahyu dengan penuh rasa kebencian yang mendalam. Meskipun pemandangan di depannya terlihat sangat menakutkan, Wahyu sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri dari dalam kamar itu. Dia tetap berdiri tegap di tempatnya, karena dia sudah sangat paham bahwa jin warisan Ki Jaka sedang berusaha mengambil alih tubuh istrinya secara penuh. Wahyu menarik nafas panjang untuk menenangkan detak jantungnya, lalu perlahan melangkah maju mendekati Gina yang masih terus mengaum dengan beringas di sudut kamar tidur mereka. Wahyu kemudian mengangkat tangan kanannya ke depan dan mulai melakukan proses ruqyah. Pemuda itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan untuk mengusir makhluk jahat tersebut. Mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan Wahyu, jin yang berada di dalam tubuh Gina langsung berteriak kepanasan dan meronta-ronta di atas lantai keramik. Tubuh Gina berguling-guling ke sana kemari karena sedang menahan rasa sakit gaib yang tidak terlihat oleh mata biasa. Keluar kamu dari tubuh istriku sekarang juga. Tempatmu bukan di sini. Jangan pernah berani mengganggu manusia lagi. Bentak Wahyu di sela-sela bacaan doanya yang tidak terputus. Aku gak mau pergi dari sini. Anak ini sudah jadi hak milikku sesuai janji yang dibuat kakeknya. Kamu jangan berani ikut campur urusanku malam ini. Balas jin itu menggunakan mulut Gina. Suaranya terdengar sangat parau dan melengking menyakitkan telinga. Perjanjian hitam itu sudah batal karena Gina tidak pernah setuju menerimanya. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan saja. Kamu mau memeluk agama Islam dan bertaubat kepada Tuhan, atau kamu keluar dari tubuh istriku dan pergi jauh dari sini untuk memutus perjanjian kotor itu selamanya. Tawar Wahyu dengan suara yang sangat tegas, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Jin tersebut tiba-tiba tertawa dengan sangat keras mendengar tawaran Wahyu. Tawa itu terdengar sangat meremehkan dan merendahkan manusia yang ada di depannya. Aku gak sudi ikut agamamu itu. Aku bersedia keluar dari tubuh perempuan ini dan membatalkan semua janji kakeknya yang sudah mati. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi dulu malam ini juga.
Aku minta tetesan darah terakhir dari tubuhmu sebagai tanda perpisahan kita. Ancam jin itu sambil menyeringai menakutkan ke arah Wahyu. Mendengar syarat yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa itu, Wahyu terdiam sejenak mengatur napasnya. Suasana kamar menjadi sangat tegang dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Namun, tekad Wahyu untuk membebaskan penderitaan istrinya sudah terlalu kuat dan tidak bisa dihentikan lagi. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Wahyu perlahan berjalan mengambil sebuah pisau kecil yang terletak di atas meja kamarnya. Dengan raut wajah yang sangat tenang, pemuda itu mengiris sedikit bagian ujung jari telunjuknya sendiri sampai mengeluarkan cairan darah merah yang segar. Wahyu kemudian berjongkok dan mendekatkan jarinya yang berdarah itu ke arah wajah Gina yang masih dikuasai oleh sosok Dayang Dayanti, membiarkan jin menakutkan tersebut merasakan bau darah manusianya. Jin Dayang Dayanti yang berada di dalam tubuh gadis itu menghirup bau darah manusia dengan napas yang memburu. Udara di dalam kamar pengantin itu tiba-tiba terasa semakin dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Setelah mencium bau darah Wahyu, tubuh Gina mendadak mengejang hebat ke arah belakang. Suara jeritan melengking kembali terdengar dari mulutnya. Namun kali ini bukan jeritan kemarahan yang keluar, melainkan jeritan kesakitan dari makhluk gaib yang mulai melepaskan cengkramannya. Perjanjian darah yang dulu dibuat secara paksa oleh Ki Jaka akhirnya perlahan terputus pada malam itu juga. Setelah menghirup darah Wahyu, jin tersebut mulai kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh manusia. Gina tiba-tiba terbatuk-batuk dengan sangat keras sambil memegangi bagian dadanya. Dari dalam mulutnya, gadis itu muntah-muntah hebat hingga membasahi lantai kamar. Gina mengeluarkan cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau sangat busuk dan anyir. Cairan menjijikan itu adalah wujud sisa-sisa ilmu hitam yang selama ini bersarang dan menyiksa batinnya. Wahyu segera mendekat dan menepuk pelan punggung istrinya untuk membantunya mengeluarkan semua pengaruh buruk tersebut. Setelah muntahan terakhir keluar, tubuh Gina langsung terasa sangat lemas. Gadis itu jatuh pingsan dan Wahyu langsung menangkap tubuhnya ke dalam pelukan. Suhu udara di dalam kamar perlahan kembali menjadi hangat dan normal seperti sedia kala. Keesokan paginya, sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela kamar dan mengenai wajah Gina. Gadis itu membuka matanya secara perlahan dan langsung merasakan perubahan yang sangat luar biasa pada dirinya. Badannya tidak lagi terasa berat dan pikiran yang selama ini selalu gelap, kini terasa sangat terang. Wahyu masuk ke dalam kamar membawa segelas air putih hangat. Pemuda itu duduk di pinggir kasur dan menemani istrinya yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. "Gimana perasaanmu, Dek? Masih ada yang sakit atau kerasa aneh di badanmu?" Tanya Wahyu dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh perhatian. "Alhamdulillah udah jauh lebih mendingan, Mas. Kepalaku udah nggak pusing lagi dan rasanya badan ini enteng banget. Kayaknya bayangan perempuan kebaya itu juga udah benar-benar hilang dari pikiranku," jawab Gina sambil tersenyum lega. Dia menerima gelas dari suaminya lalu meminum air putih itu secara perlahan. "Syukurlah kalau gitu. Gangguan gaib itu emang udah berhenti total tadi malam. Kamu sekarang udah benar-benar bebas dari perjanjian kakekmu. Gak akan ada lagi jin yang berani masuk dan mengendalikan tubuhmu," kata Wahyu sambil mengusap pelan kepala Gina untuk memberikan rasa aman. Setelah memastikan keadaan Gina benar-benar stabil dan sehat kembali, Wahyu memutuskan untuk segera melaksanakan rencananya. Pemuda itu tidak mau istrinya terus-menerus mengingat kejadian buruk jika mereka tetap tinggal di desa tersebut. Wahyu kemudian mengemasi semua barang-barang penting milik mereka berdua ke dalam tas besar. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Wahyu membawa Gina dan ibunya pergi meninggalkan desa itu untuk selama-lamanya. Mereka pindah ke sebuah rumah baru yang lokasinya berada tepat di pusat kota Temanggung. Di tempat baru itu, mereka ingin memulai kehidupan yang jauh lebih damai dan tenang. Gina berusaha keras untuk mengubur masa lalunya yang kelam dan menjalani hari-hari baru bersama suami yang sangat menyayanginya. Dia kini hidup jauh dari semua hinaan warga, jauh dari rasa trauma, dan tidak lagi diganggu oleh hal-hal gaib yang menakutkan. Sementara Gina mulai merajut kebahagiaan di kota, nasib yang sangat berlawanan justru menimpa keluarga Pak Dirno di desa. Keluarga kaya raya itu benar-benar hancur berantakan. Mereka tidak mampu lagi kembali hidup normal setelah semua rahasia kotor tentang pesugihan diketahui oleh seluruh warga desa. Harta benda mereka perlahan habis karena tidak ada lagi warga yang mau bekerja di perkebunan cengkeh tersebut. Istri Pak Dirno tidak kuat menanggung rasa malu dan tekanan pikiran yang sangat berat dari omongan warga sekitar.
Wanita paruh baya itu tiba-tiba terserang penyakit stroke yang membuatnya lumpuh total. Kondisinya terus menurun setiap hari, dan dia hanya bisa berbaring di atas kasur tanpa bisa berbicara atau menggerakkan tubuhnya sama sekali. Keadaan Cindy, adik perempuan Zidane, juga tidak kalah menyedihkan dari ibunya. Semenjak kejadian kesurupan parah di halaman gubuk Kijaka waktu itu, jiwa dan akal sehat Cindy tidak pernah benar-benar pulih kembali. Gadis muda itu terus-menerus mengalami gangguan dari makhluk halus setiap hari. Cindy seringkali tertawa sendiri di sudut ruangan atau menangis histeris karena terus melihat bayangan hantu yang mengelilinginya. Banyak orang pintar yang dipanggil untuk mengobati Cindy, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Sisa-sisa energi jahat dari pesugihan Lampor ternyata masih menempel kuat pada diri Cindy sebagai bentuk hukuman atas kekejaman keluarganya di masa lalu. Karena keadaan keluarga yang semakin hancur dan seringnya terjadi gangguan gaib, rumah besar milik keluarga Pak Dirno akhirnya ditinggalkan begitu saja. Anggota keluarga yang masih waras memilih pindah jauh keluar daerah karena tidak berani lagi menetap di rumah mewah tersebut. Rumah besar yang dulunya menjadi tempat pamer kekayaan dan kesombongan itu, kini dibiarkan kosong tidak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi memenuhi halaman, dan cat dinding luarnya mulai mengelupas menjadi kusam. Warga desa sangat menghindari jalanan di depan rumah tersebut pada saat malam hari. Mereka menganggap rumah kosong itu sebagai tempat yang paling angker di desa mereka, tempat berkumpulnya makhluk halus dan arwah para warga yang dulu dijadikan tumbal pesugihan Lampor. Gina tidak pernah lagi kembali ke desa kelahirannya itu semenjak dia pindah ke pusat kota Temanggung. Gadis itu memilih fokus menjalani hidup yang bahagia dan membangun keluarga kecil bersama Wahyu serta merawat ibunya dengan baik. Masa lalu yang sangat menyakitkan itu telah dia tutup rapat-rapat dan dibuang jauh dari pikirannya. Namun, bagi para warga desa yang masih menetap di sana, kisah tragis dari keluarga Pak Dirno tidak akan pernah bisa mereka lupakan dari ingatan. Warga desa akan selalu mengingat semua kejadian mengerikan itu setiap kali mereka melewati jalanan sepi menuju perkebunan cengkeh. Hawa dingin dari kesalahan masa lalu masih terus membayangi desa itu. Bayangan tentang akibat dari keserakahan pesugihan ilmu hitam dan balasan atas ketidakadilan yang pernah mereka lakukan kepada Gina masih terus menghantui perasaan bersalah para warga hingga bertahun-tahun kemudian. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.